Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPG Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Tanjung Pura SMA Negeri 1 Batu Ampar. Kali ini saya akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan kepada ahli topik untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aci, Bu. Ada yang tahu kenapa Aci tidak ikut bergabung pada kita hari ini? Mungkin kendala sinyal kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas tentang operasi matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan apabila memiliki ordo yang sama. Perkalian matriks adalah mengalihkan antara baris dan kolom. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi. Ayo, masih ingat materi apa yang akan kita bahas hari ini? Determinan dan inverse matrix. Adapun manfaat matrik dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta-fakta pada sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks, determinan, dan inverse matrik berordo 2x2. Pada pertemuan membentuk kelompok untuk diskusi. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dan berdiskusi. Bahan ajar dan LKPD sudah Ibu bagikan di Classroom sebagai bahan diskusi, tinggal di-download saja. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silahkan simak dan amati penjelasan Ibu berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian ekspresikan? Orang yang sedang berbelanja di toko buah, Bu. Buahnya disusun terpisah-pisah, Bu. Menurut kalian, dari gambar yang sudah diamati tadi, apakah ada kaitannya dengan pembelajaran pada materi kita hari ini? Ada, Bu. Kaitan pada gambar dan pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Iya, benar. Kita dapat menghitung berapa jumlah belanja kita agar sesuai dengan uang yang kita punya. Gambar yang tadi kita amati ada kaitannya dengan materi kita, yakni determinan. Sifat-sifat determinan. Apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matrik tersebut adalah 0. Determinan A, B sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan A transpos sama dengan determinan A untuk A transpos ialah transpos dari matriks A. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A untuk A inverse ialah inverse dari matriks A. Determinan K dikali A sama dengan K dikali N. Determinan A untuk A ordo N dikali N dan K adalah konstanta. Inverse, sifat-sifat inverse. A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. A inverse dikali inverse sama dengan A. A dikali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Jika XA sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, Bu Tanti membeli 2 kilo mangga dan 1 kilo jeruk dengan harga 48.000, sedangkan Bu Dahlia membeli 3 kilo mangga dan 3 kilo jeruk dengan harga 90.000. Berapa yang harus dibayar oleh Bu Melia jika ingin membeli 2 kilo mangga dan 3 kilo jeruk? Untuk menyederhanakan masalah di atas, kita misalkan X buah mangga, Y buah jeruk. Oleh karena itu, persoalan di atas dapat kita nyatakan dalam SPLDP sebagai berikut. Belanja Bu Tanti 2X tambah Y sama dengan 48.000. Belanja Bu Dahlia 3X dan 3Y sama dengan 90.000. Sedangkan belanja Bu Melia adalah 2X ditambah 3Y sama dengan yang akan kita cari.
Setelah kita menentukan modelnya, lalu kita ubah dalam bentuk matrik. Perhatikan matrik yang sudah terbentuk. Untuk mencari nilai X, 48.000 kita kalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 90.000 dibagi 2 dikali 3 dikurang 1 dibagi 3, hasilnya adalah 54.000 dibagi 3 sama dengan 18.000. Untuk mencari nilai Y, 2 dikalikan 90.000 dikurangi 48.000 dikalikan 3 dibagi 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 3, hasilnya adalah 36.000 dibagi 3 sama dengan 12.000. Sekarang akan kita gunakan inverse. Bentuk matrik tadi akan kita gunakan kembali, akan tetapi untuk invert dia sudah berubah. Perhatikan hasil perkalian matrik tersebut. Hasil perkalian tadi kita kalikan dengan 1/3 sehingga diperoleh X 18.000 dan Y 12.000. Yang harus dibayar oleh Bu Melia adalah 72.000. Hasil presentasi Ibu tadi coba kalian buat permasalahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dari sini saya ingin bertanya, sebelum kita menyelesaikan masalah kontekstual pada video pembelajaran tadi, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Sebelum kita menyelesaikan menggunakan prosedur terlebih dahulu, kita ubah dalam bentuk atau model matematika dari masalah tersebut. Baiklah, silahkan berdiskusi sesama kelompok kalian yang telah Ibu bagikan dalam grup WA. Ya kan nanti akan dipresentasikan perwakilan dari kelompok untuk membahas yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya selaku moderator persilahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Selesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan determinan. Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000 rupiah. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa yang harus ia bayar? Lalu untuk menyederhanakan masalah yang ada di atas, kita misalkan X sama dengan harga satuan pensil, Y sama dengan harga satuan penghapus. Nah, karena itu persoalan di atas dinyatakan dalam persamaan linear. Belanja Arman 5X plus 3Y sama dengan 11.500, belanja Susi 4X tambah 2Y sama dengan 9.000, Dodi sama dengan 6X tambah 5Y dan hasilnya masih ditentukan. Masalah tersebut akan diselesaikan dengan 2 cara, yaitu menggunakan determinan matriks dan inverse matriks. Menggunakan determinan matriks. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu ya. Jadi kita langsung saja. Jadi harga sebuah pensil adalah 2.000, sedangkan harga sebuah penghapus adalah 500 rupiah. Karena Dodi ingin membeli 6 pensil dan 5 penghapus, maka Dodi akan membayar 14.500. Perwakilan dari kelompok 3. Yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan inverse matrix. Untuk mencari nilai X dan Y, maka rumus inverse-nya yakni 1/A dikali B dikurang B dikali C dikali matriks D, min B, min C, dan A. X, Y sama dengan min 1/2 dikali min 4.000 sama dengan 2.000, min 1/2 dikali 1.000 sama dengan 500. Diketahui bahwa X sama dengan 2.000 dan Y sama dengan 500. Pada pemula untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5. Pertama-tama
yakni determinan dan inverse matrix. Ini adalah matriks A merupakan matriks dengan ordo 2x2 memiliki elemen A dan B yang terletak pada diagonal utama, sedangkan B dan C terletak pada diagonal kedua. Nilai determinan A disimbolkan dengan det A, merupakan suatu bilangan yang diperoleh dengan cara mengurangkan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi A kali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat negatif 1 di atas huruf. Baiklah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang sudah kalian pahami dari proses pembelajaran kita? Dari pembelajaran tadi dapat kita ketahui bersama bahwa untuk menyelesaikan masalah kontekstual seperti yang berhubungan dengan pembelian beberapa barang dengan jumlah tertentu tanpa mengetahui harga masing-masing dapat kita gunakan determinan dan inverse matrix. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix berordo 3x3. Hari ini Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.